dalam rangka memenuhi aksi nyata modul 2.3 guru penggerak. Nah, dalam kesempatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Pak Ferry, dan dalam ruang virtual juga didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Pak JJ Jainal Arifin. Nah, apa kabar Pak Ferry? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan ngobrol-ngobrol santai terkait kompetisi akademik. Nanti saya akan mencoba menjadi coach bagi Pak Ferry. Coaching ini bertujuan untuk menggali potensi yang ada dalam diri Pak Ferry dan siswa-siswi di kelas 6 yang Bapak ajar. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti ketika mengajar ketika kegiatan observasi? Terima kasih Bu Titi atas kesempatannya kepada saya. Ini tujuan yang sangat baik bagi Ibu. Tapi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ferry Ardiansyah Kurniawan. Sebagai rekan Ibu Tuti di SDN Bambayan 1 dan saat ini sedang mendapat tugas menjadi wali kelas atau guru kelas di kelas 6. Terkait pertanyaan tadi Ibu Tuti, tujuan pembelajaran yang sedang dilaksanakan, kebetulan saat ini pembelajaran di kelas 6 sudah sampai di tema 4 itu ya, tema 4 ya, tentang globalisasi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya tekankan kepada peserta didik yaitu tidak jauh dari globalisasi, karena menurut saya itu memang materi yang sangat penting. Kurang lebihnya tujuan tekstualnya, saya ingin peserta didik itu memahami apa itu globalisasi, kemudian peran mereka saat ini dan nanti terhadap tantangan perkembangan zaman. Kemudian juga ada tujuan pembelajaran yang saya harapkan yaitu peserta didik dapat memilah dan memfilterkan dampak positif dan negatif dari globalisasi. Kemudian juga nanti ada hubungannya dengan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Kurang lebih garis besarnya seperti itu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi tujuan pembelajaran yang dicapai itu yang pertama mungkin mengenai pengertian globalisasi, karena memang sekarang kita hidup di zaman globalisasi, jadi anak itu harus mengikuti perkembangan itu ya Pak ya. Dan untuk mencapai tujuan yang sudah Bapak susun tadi, strategi apa yang ingin Bapak terapkan untuk supaya siswa bisa memahami secara betul dan pembelajaran menjadi lebih bermakna dalam materi globalisasi? Untuk pendekatan sendiri, saya akan menyesuaikan dengan kurikulum yang masih kita pakai ya, yaitu kurikulum 2013. Berarti kita akan memakai pendekatan saintifik ini, ya pendekatan saintifik. Untuk metode pembelajarannya mungkin mesti ada project based learning, problem based learning, karena yang untuk kelas 6 ini mereka kan pemahamannya mungkin bisa lebih ditekan lagi ya. Jadi untuk problem based learning ini sepertinya cocok untuk kita semua. Untuk tahapan pembelajaran menggunakan saintifik itu seperti apa? Seperti kita ketahui ya, tahapan saintifik itu kan ada 5 itu ya, mengamati, kemudian menanya, kemudian ada mengkomunikasikan, kemudian ada menawar dan mengevaluasi. Nanti di koreksi saya ini barangkali salah. Seperti itu. Jadi nanti tahapan pembelajarannya akan seperti itu. Jadi nanti ada anak peserta didik ada mengamati terlebih dahulu, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dan sampai kepada mengkomunikasikan apa yang sedang mereka temukan dalam project based learning, problem based learning seperti itu. Nah, apakah pendekatan atau metode dan strategi yang tadi Bapak sampaikan pernah dilakukan pada pembelajaran sebelumnya? Pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah diterapkan, hanya saja menurut saya untuk materi ini mungkin lebih cocok gitu ya.
dan lebih tepat sasaran. Tapi pelajaran-pelajaran sebelumnya juga sudah memakai saintifik, karena kan di RPP tematik juga strategi pembelajarannya atau pendekatan pembelajarannya itu saintifik sendiri. Jadi menurut pendapat Bapak, pendekatan saintifik ini lebih cocok digunakan terutama dalam materi globalisasi. Nah, selama penerapan materi tersebut pernah mengalami kesulitan atau tidak ketika proses pembelajaran? Untuk kesulitan tentunya ada ya, terutama pada media penyampaian materi, karena tidak bisa dipungkiri walaupun peserta didik di sini sudah kelas 6, tetapi mereka juga butuh sesuatu yang konkret. Jadi penyampaian saya di kelas selama ini hanya sekedar ceramah, tidak juga medianya buku pelajaran dan gambar-gambarnya juga anak-anak peserta didik itu hanya sebatas itu. Jadi media penyampaiannya belum terlalu efektif. Jadi nanti inginnya ada satu alat seperti fokus tentunya ya, agar anak-anak bisa lebih konkret gitu memandang materi pembelajaran. Karena kalau misalkan benda konkret mungkin anak pengalamannya lebih nyata gitu ya. Nah, untuk pengalaman kesulitan Bapak ketika mengajar dalam penerapan materi kepada anak, kan tadi Bapak menemukan beberapa kesulitan. Kira-kira untuk kedepannya apa langkah yang akan Bapak ambil untuk mengurangi, meminimalisir kesulitan siswa dalam proses pembelajaran? Ya, untuk meminimalisir kesulitan tentunya harus ada perencanaan terlebih dahulu. Ya, terutama pada media pembelajaran atau bahan ajar. Jadi kedepannya saya ingin menambah alat bahan atau media pembelajaran. Jadi tidak hanya sebatas pada buku pelajaran yang dari sekolah. Mungkin nanti juga saya akan menambah media pembelajaran yang lain seperti PowerPoint. Tapi kendalanya ada di fokus, tapi itu bisa di handle. Seperti itu pun. Nah, kemudian dalam Bapak kan punya rencana, punya langkah-langkah yang ingin ditempuh. Nah, dalam untuk mewujudkan langkah sebagai langkah konkret Bapak untuk meminimalisir kemampuan siswa tadi, ada tidak seseorang atau siapa yang bisa menjadi rekan kolaborasi Bapak dalam membantu melaksanakan program Bapak tadi? Ya. Untuk rekan yang bisa diajak berkolaborasi sangat banyak ya. Di sini juga Ibu sebagai calon guru PKK juga sangat bisa diajak berkolaborasi. Kemudian saya juga guru senior di sekolah kita yang bisa saya ajak konsultasi gitu. Kemudian juga kepada kepala sekolah juga bisa berkolaborasi. Jadi banyak rekan-rekan yang saya bisa membantu diajak berdiskusi. Jadi memang ketika kita menempuh sebuah tujuan, kita supaya lebih mudah kita harus berkolaborasi ya Pak, saling mendukung dengan rekan sejawat. Seperti halnya kita sekarang ini, dan kalau nanti suatu saat Bapak memerlukan bantuan saya juga insya Allah siap. Nah, terkait kembali ke pembelajaran, dari pembelajaran yang akan Bapak terapkan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam diri Bapak juga dari diri siswa? Kompetensi tentunya saya ingin lebih peserta didik mereka bisa menghadapi perkembangan zaman yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian saya juga peserta didik itu memiliki kompetensi yang terakhir gitu ya. Jadi anak-anak memiliki kemampuan ketika melakukan sesuatu di luar sekolah. Jadi tidak hanya sekedar pemahaman mengenai sesuatu, tapi juga bisa melakukan sampai ke praktik. Dan untuk saya sendiri, kompetensi yang saya ingin capai adalah membekali diri saya dengan lebih banyak pengetahuan lagi, karena tidak bisa dipungkiri dunia pendidikan saat ini kan berkembang gitu ya. Berkembang. Jadi
apabila kita tidak belajar mungkin nanti akan tertinggal gitu. Karena juga sangat banyak metode strategi pembelajaran yang baru-baru dan itu harus dipelajari, dan itu kompetensi yang saat ini masih kurang di dalam Indonesia. Betul. Saya setuju sekali dengan pendapat Bapak bahwa ketika kita ingin membentuk atau menuntut murid dengan tujuan tertentu, kita juga harus membekali diri ya Pak ya dengan ilmu yang kompeten, apalagi perkembangan zaman sekarang ini sangat pesat gitu ya Pak. Jadi kita ketahui bersama kan di kelas itu kemampuan siswa berbeda-beda, minatnya juga berbeda-beda, bakatnya juga berbeda-beda. Nah, untuk terkhusus untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, bantuan seperti apa yang akan Bapak berikan kepada siswa tersebut? Ya. Memang kemampuan peserta didik di kelas itu berbeda-beda. Ada yang kesulitan memahami, ada yang kesulitan untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Bantuan yang pertama mungkin yang umum dilakukan yaitu pembimbingan secara individu. Secara individu bisa di saat jam pelajaran, bisa di luar jam pelajaran. Kemudian juga saya juga melakukan observasi kepada peserta didik tersebut dengan cara bertanya lebih jauh lagi bagaimana belajarnya di rumah, kemudian pergaulannya di luar, apakah itu mempengaruhi kebiasaan dia belajar di sekolah. Kemudian yang kedua bisa juga dengan cara menerapkan pembelajaran diferensiasi yaitu dengan cara salah satu tahapannya atau salah satu caranya yaitu bisa memberikan tugas sesuai dengan minat atau kemampuan peserta didik. Itu paling untuk bantuan yang bisa diberikan. Mungkin banyak lagi metode ya, tapi mungkin bisa lebih disebutkan. Jadi rencana Bapak untuk membantu siswa yang dengan belajar salah satunya adalah dengan bimbing individu, gitu ya. Kemudian dengan mengobservasi apa nih penyebabnya, mungkin seperti itu. Kemudian tadi juga dengan menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu juga sangat menarik nih. Nah untuk kira-kira nih kapan rencana kegiatan pembelajaran yang Bapak susun ini akan dilaksanakan? Ya, untuk pembelajaran ini insya Allah dilaksanakan secepatnya ya. Mungkin bisa besok. Ya, karena saya juga sudah mulai mempersiapkan bahan ajarnya, kemudian nanti juga akan menyiapkan PowerPoint dan akan menyiapkan fokus juga. Baik, kalau begitu besok kita kegiatan observasi ya Pak, hari ini untuk melihat kegiatan pembelajaran Bapak bersama siswa di kelas. Boleh. Baik, terima kasih ya Pak Ferry ya atas percakapan hari ini. Kita kembali ketemu besok ya Pak ya. Kertas ada dua. Yang pertama beri judul daftar pertanyaan. Yang kedua beri judul daftar jawaban. Kalau ditulis di kertas pertama beri judul daftar pertanyaan, kertas kedua beri judul daftar jawaban. Nah, daftar jawaban berarti daftar pertanyaan, jawaban di daftar pertanyaan. Sekarang coba buka buku tema yang merah globalisasi halaman 3. Jika sudah dibuka, sekarang perhatikan tugasnya adalah masing-masing kelompok. Satu kelompok ada 4 orang, ya. Masing-masing kelompok membuat
masing-masing kelompok membuat pertanyaan atau soal. Ya. Dari mana membuat pertanyaannya? Dari buku tema yang sedang dibuka sekarang, yaitu buku tema 4 globalisasi. Jadi setiap kelompok mencari atau membuat pertanyaan berjumlah 10. Membuat pertanyaan 10 butir. Ya, membuat pertanyaan 10 butir berdasarkan buku tema yang sekarang dibuka. Jadi masing-masing kelompok mencari materinya dari halaman 3 sampai halaman 7. Globalisasi, ASEAN, dan hemat energi listrik. Langsung membuat pertanyaan. Bebas, mau mengambil dari halaman 4 atau mengambil dari halaman 5, jadi tidak harus pertama dari halaman 3, jadi bisa bebas mengambil materinya dari halaman berapa saja.